Halo, kembali lagi di podcast Seksi Ansietas TPDSKJI bersama saya Dr. Asifa Zulinanda. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan akan membahas materi yang sangat luar biasa keren. Kita kedatangan Dr. Peranita, dan dia Magister Kesehatan, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Dokter Peranita ini datang jauh-jauh dari Bandung ya dokter. Iya betul. Iya dokter. Nah hari ini kita akan membahas tentang anak saya autis, emosinya tidak stabil, apa yang harus saya lakukan. Nah, Oke, dokter Veranita ini sangat ahli di bidang psikiatri anak dan remaja, benar dokter? betul betul. Nah, luar biasanya dokter Veranita merupakan kepala KSM FK4 Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita dokter. Oke, Dokter hari ini gimana kabarnya? baik. Iya dokter, terima kasih atas kesempatannya ya dokter sudah Ya, hadir di dengan sini. senang hati. Ya baik dokter, jadi para penonton kita ini dokter dari berbagai Mhm, macam kalangan. mhm, Ada dari praktisi kesehatan maupun dari umum atau awam juga dokter. mhm. Nah karena itu dokter sebenarnya banyak juga yang masih kebingungan apa yang dimaksud dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Apa sih itu dokter sebenarnya? Ya, jadi Autism Spectrum Disorder itu atau bahasa Indonesianya gangguan spektrum autisme. Ya, itu adalah satu gangguan perkembangan yang berat ya dalam bidang interaksi sosial dan komunikasi. Kemudian ada juga yang namanya minat yang terbatas dan perilaku yang berulang-ulang atau yang dikenal dengan istilah stereotipik gitu. Jadi sebenarnya itu adalah gangguan perkembangan. Makanya terjadinya itu biasanya pada masa anak. Kalau autism spectrum disorder, kebanyakan mereka itu terjadinya pada usia sebelum 3 tahun. Oh begitu Tapi dokter. ada juga yang ringan, yang kita kenal zaman dulu tuh dikenal dengan Asperger Hmm. syndrome ya. Itu bisa saja baru kelihatan tuh ketika anak masuk sekolah. Jadi dia Hmm. kok berbeda ya cara komunikasi dan interaksinya dengan teman sebayanya yang agak canggung gitu. Nah, Hmm. baru ketahuan tuh ini kayaknya ada sesuatu dalam interaksi sosialnya. Oh begitu dokter. Nah Mm-mm. sering juga tuh kan dok, anak-anak itu kan sering tantrum ya dokter. Mm-mm. Nah sering tantrum, sering marah atau menangis tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya kalau pada autism Mm-mm. itu bedainnya sama yang anak biasa itu seperti apa dokter? Ya, tantrum pada anak autisme atau pada anak normal gitu maksudnya Benar ya. dokter. Ya, jadi tantrum itu kan sebenarnya cara anak untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ya. Sebenarnya. Ya, ada anak yang eh, dia bisa mengomunikasikan, "Ma, aku pengen beli apa misalnya makanan kesukaannya coklat atau es krim gitu ya." Mm-mm. Tapi ada anak yang nggak ngerti gitu cara menyampaikannya atau cara membujuk orang tuanya. Mungkin dia sudah bilang nih, aku pengen es krim gitu ya. Tapi orang tuanya mungkin kan menolak atau misalnya cuek atau Hmm. mengabaikan. Nah, anak ini akan berusaha dengan cara apa ya saya supaya dapat es krim. Itu Mencari kalau anak perhatian ya dokter. ya untuk anak normal begitu. Mm-mm. Oh, saya coba nih dengan tantrum. Guling-guling, teriak-teriak, apalagi kalau di mall orang tuanya pasti malu, ya Benar. kan? Akhirnya dia dapet nih. Nah, kemudian oh dengan cara tantrum seperti ini, saya dapat nih keinginan saya. Jadi kalau tantrum itu berarti ada tujuannya, ya. Mm-mm. Nah, kalau anak autisme sebenarnya bukan karena dia nggak bisa berbicara, menyampaikan apa yang dia inginkan, tapi memang dia belum mampu ya untuk berbicara aja dia satu kata, dua kata pun kadang-kadang belum, Mm-mm. sehingga cara dia juga sama ya, bisa Hmm. tantrum juga. Tapi mungkin berbedanya kalau anak autisme tantrumnya itu mungkin tidak keinginannya tidak seperti anak normal. Mungkin dia pengen pipis atau pengen hal-hal yang dasar Oh yang sebenarnya gitu ya. sederhana aja bisa membuat Sederhana tantrum ya saja pun dokter. sudah membuat dia tantrum gitu Hmm. ya. Nah, sedangkan ada juga emosi yang meledak gitu. Hmm. Itu agak beda juga dengan tantrum. Nah, kalau anak-anak yang normal juga bisa. Selain Hmm. tantrum dia juga bisa emosi, punya emosi yang meledak.
itu beda lagi ceritanya gitu. Oh, kalau yang emosi meledak itu sebutannya meltdown ya dokter? Iya betul, Nah, itu ya. seperti apa dokter kira-kira Jadi emosi yang bedainnya? meledak itu biasanya kalau pada anak autisme itu sering terjadi juga karena mereka punya hipersensorik ya. Jadi sangat tidak bisa dengan kebisingan gitu. Dan juga mungkin hal-hal yang sensorik kita kan ada 5 ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia lihat blitz gitu, dia tuh nggak kuat. Jadi dia kadang-kadang apa ya, bereaksi gitu. Overstimulus ya dokter? Ya, jadi bagi dia overstimulus, padahal bagi orang lain normal-normal aja gitu. Jadi karena mereka ada hipersensorik namanya ya. Jadi itu membuat mereka nggak nyaman. Kan kita tahu bahwa kalau ada sensorik kita yang terganggu, emosi kita juga akan terstimulasi gitu. Benar Sehingga itu dokter. membuat mereka jadi marah karena mereka nggak ngerti mengatakan bahwa saya nggak kuat nih dengan blitz misalnya. Saya nggak kuat nih dengan suara yang bising misalnya kayak gitu. Jadi mereka kan nggak ngerti. Jadi akhirnya emosi gitu. Emosinya jadi meledak. Pada anak autisme juga itu mereka tuh suka yang rutin gitu ya. Nggak bisa hal-hal yang bervariasi. Karena tadi minatnya pun terbatas, perilakunya berulang, dan dia nggak biasa dengan perubahan-perubahan. Sehingga kalau mereka mengalami perubahan yang tadinya sekolah jalannya dari jalan Imam Bonjol kemana misalnya ya gitu, tapi ternyata berubah nih karena harus beli sesuatu. Nah anak ini nggak bisa sehingga emosi karena dia tidak mengerti harus mengatakan apa. Tapi dia nggak, dia terganggu dengan hal itu gitu. Iya, jadi dia itu sulit untuk mengungkapkan keinginannya Betul. juga, ditambah lagi Perasaannya seperti apa sehingga munculnya emosi. benar dokter, ditambah lagi dengan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan Iya, orang normal ya dokter. betul. Nah, kalau meltdown tadi berarti dokter yang sering kita lihat itu seperti yang sering memukul-mukul kepalanya ya dokter, karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya itu ya dokter. Iya, betul. Jadi terkesan kadang-kadang sering menyakiti dirinya ya dokter. Iya, betul. Nah, kalau begitu dokter, sebagai orang tua nih dokter, kira-kira bagaimana kita menyikapinya dokter? Kalau Iya. kita mempunyai anak yang mempunyai ASD ini dokter. Ya, jadi anak-anak ASD itu kita orang tuanya memang harus tahu dulu ya, kemampuan anaknya itu seperti apa. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menerima anak. Karena banyak orang tua yang nggak nerima, masih menyangkal ya. Jadi mereka masih berharap nih anaknya akan bisa bicara, masih berharap anaknya akan pintar, bisa sekolah reguler, gitu kan. Kita kan harus tahu, ini anaknya autismenya kira-kira bagaimana, kognitifnya bagaimana. Tentu kalau dia memang tidak mampu, kita harus memberitahu kepada orang tua, ini kemampuan anaknya barangkali hanya sampai bisa mengikuti instruksi ya. Jadi dia nggak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Sehingga kalau misalnya dia merasa tidak nyaman atau menginginkan sesuatu atau dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa dan dia akhirnya menyakiti diri sendiri atau emosinya meledak. Nah, itu tugas orang tua adalah menenangkan, memeluknya mungkin ya, sehingga dia bisa merasa aman, Memberi kenyamanan ya memberi dokter. kenyamanan. Lalu kita ajak dia untuk bisa mengatakan misalnya dengan gambar-gambar ya, atau kita kalau ada barang-barang yang di dekat situ misalnya ada makanan, minuman, mau ini, mau itu, mau ini gitu kan. Kadang-kadang begitu. Dia harus kita berikan pilihan-pilihan. Nah, hanya saja kadang-kadang tidak ada sekitarnya gitu kan. Itu yang agak sulit sehingga mungkin orang tua harus sabar gitu ya. Mungkin harus diingat-ingat. Barangkali tadi ada sesuatu yang dia lihat gitu ya. Yang penting adalah kalau emosi itu kan kalau kita lagi marah nih, orang kita nggak kita tahu bahwa orang lain nggak ngerti. Kan kita pengen kita ditenangkan dulu, Benar baru dokter. setelah itu kalau kita bisa bicara, kita akan bicarakan gitu. Tapi anak autisme ini nggak bisa bicara. Akhirnya orang tualah yang menolong dia untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Kira-kira dokter, intervensi seperti apa yang bisa memudahkan nih untuk orang tua supaya bisa memahami anak yang mengidap ASD tadi dokter? Ya, jadi pertama untuk orang tua itu kita berikan edukasi dulu ya.
edukasi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan autisme itu, autism spectrum disorder. Iya, Jadi yang dikatakan spektrum di sini karena gejalanya sangat bervariasi, tidak ada satu anak yang sama gejalanya. Oleh karena itu disebut dengan spektrum gitu. Nah, kemampuan apa yang dia miliki? Kelemahan apa yang dia miliki? iya, dokter. Sehingga orang tua bisa mengembangkan kekuatan dia. Apa yang menjadi kekuatan dia? Apakah dia kuat dalam visio-spasial? Apakah dia kuat dalam koordinasi motorik? Atau dia memang bisa bicara gitu, tapi dia nggak mampu untuk mengerti hal-hal yang tersirat. Itu seperti Asperger misalnya ya, kalau istilah zaman dulu. Jadi itu dulu yang diberikan edukasi kepada orang tua, sehingga orang tua mengenal anaknya lebih dalam. Dan kalau kita bisa mengenal anak, kita bisa menerima dia, kita akan bisa mengembangkan hal-hal yang baik pada anak. Dan tidak harus terus-menerus concern dengan kelemahan anak. Kapan anak saya bisa bicara dokter gitu ya. Orang Fokus tua pada sering ya positifnya ya, dokter. fokus pada positifnya. Sehingga kita orang tua itu harus bisa melihat ini anak saya bisanya apa dan dikembangkan, kalau perlu dikursuskan gitu. Apakah dia suka olahraga? Ada kalau perempuan apakah dia suka seni gitu ya. Kalau apakah dia bisa melukis? Itu yang harus dikembangkan. Mengenali lebih dalam ke minat bakatnya ya, dokter. Iya, gitu, kecerdasan yang lain. Kecerdasan. Ya, anak itu setiap anak walaupun dia autisme, dia pasti punya kecerdasan. Kecerdasan apa saja, kinestetik, musik, kemudian melukis misalnya ya, atau dia bercocok tanam atau memelihara hewan, kita nggak tahu apa. Selain kecerdasan intelektual, setiap kita pasti punya kecerdasan multiple yang lain. Iya setuju dokter, karena nggak jarang juga kita lihat ada anak autis yang ternyata pintar main piano gitu Ya, ya betul. dokter, atau dia Mm-mm. punya keahlian melukis seperti itu ya Mm-mm. dokter. Jadi emang Ya, kita harus mendalami dulu, mengenal dulu ya si anak mm-mm. ini seperti apa kemampuannya. Ya, Benar ya dokter. Nah kira-kira dokter ada tips nggak dokter untuk membangun lingkungan yang suportif untuk anak-anak yang mengidap ASD dokter? ya. Jadi kadang-kadang mereka itu sangat rentan terhadap korban bullying ya. Iya benar dokter. Karena mereka tidak sama dengan anak lain dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, kita memberikan sekolah yang nyaman buat anak, yang kondusif. Artinya, sekarang kan ada ya sekolah yang namanya sekolah inklusi, ya. Iya benar dokter. Sebenarnya pemerintah kita sudah menyarankan sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah inklusi, tetapi banyak sekali sekolah sampai sekarang ini tidak siap untuk menjadi sekolah inklusi karena mereka harus menyediakan pendamping Oh ya. iya. Mereka harus menyediakan mungkin kelas tertentu juga untuk anak-anak ABK ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu kita menolong orang tua untuk mencari sekolah yang muridnya nggak usah banyak, sehingga gurunya bisa bisa mendampingi ya. Ya kalau bisa ada guru pendamping lebih bagus. Tapi kalau anaknya nggak terlalu banyak, satu guru juga akan Sehingga lebih cukup fokus gitu. ya dokter. Iya. Jadi mungkin ada hal-hal yang sama pelajarannya dengan anak-anak normal reguler, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa dikerjakan oleh anak-anak yang autisme saja. Tidak mungkin dia mengerjakan seperti anak reguler gitu. Jadi itu pertama sekolah. Yang kedua, orang tuanya harus harmonis ya. Artinya harus sama-sama punya kesepakatan. Ini anak mau diapain? Banyak sekali pengalaman zaman dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Eh, itu sampai ke luar negeri berpindah-pindah gitu untuk tes tes rambut lah, logam berat, tes macam-macam. Iya benar Nah, dokter. terus menerus untuk periksa terus second opinion, third opinion dan lain-lain. Sampai terapinya itu nggak konsisten. Ya, yang penting apa yang menjadi kelemahan dia kita tetap perbaiki dengan terapi-terapi, kan banyak terapi ya, floor time, ABA, kemudian terapi okupasi dan lain-lain. Itu pilih aja mana yang paling cocok sesuai dengan apa yang diperiksa oleh dokter yang dinilai tentunya dengan assessment ya. Apa yang perlu diterapi itu orang tua harus tetap konsisten dalam hal itu. Jadi perlu kesepakatan. Jangan sampai satu sibuk cari cari diagnosis ya, berharap supaya anaknya bukan autisme mungkin. Masih denial ya Ya masih dokter. denial. Nah, satu sibuk mencari terapi, jadi nggak klop gitu.
Iya. Ya, jadi support apa yang penting adalah kesepakatan orang tua. Dan tentunya dengan kesepakatan ini ada kasih sayang ya. Benar. Saya lupa namanya apa tiba-tiba ya. Tapi prinsipnya adalah love ya. Ternyata anak-anak ini kalau dipeluk memang nggak mau dia ya karena sangat ini Sensitif hypersensitif tadi. ya. Tapi kalau lama-lama dipeluk, lama-lama kok dia kasih respon gitu. Terus ketika dia bermain, dia ngomong apa, kita ikut di dalamnya. Nah, sekarang seringkali kan ibu-ibu membiarkan aja anaknya, pokoknya udah dikasih mainan, dibiarin ibunya sibuk bekerja. Nah, ini kita harus ikut di dalam. Kalau dia bilang, oh itu apa, kamu main puzzle apa, warnanya apa, kita ikut terlibat di dalam. Dan kita memberikan perhatian, sehingga itu akan menolong anak untuk lebih punya apa ya, kelekatan ya. Bonding ya dokter. Ya, seperti itu. Jadi apa yang prinsipnya adalah suportifnya itu orang tua memberikan kasih sayang dan juga terapi yang cocok untuk anak secara konsisten dan juga memilihkan sekolah yang kondusif Yang baik dari sesuai. pelajarannya, gurunya maupun teman-temannya. Iya dokter. Nah dokter, kira-kira nih dok, kapan kita bisa early diagnose nih? Kan pasti banyak nih yang semakin cepat terdiagnosis, tentunya prognosisnya juga akan lebih baik ya dokter. Karena tadi seperti yang dokter bilang, banyak terapi, ya kan, yang kita bisa berikan kepada anak-anak yang mengidap autism ini. Nah, umur berapa sih dokter kita bisa melakukan early diagnose? Ya, ketika biasanya anak itu mulai bicara itu umur 1 tahun kan. Benar dokter. Satu kata ya biasanya muncul 1 tahun. Kalau anaknya 1,5 tahun belum bisa bicara, kemudian kontak matanya nggak ada, nggak bisa berinteraksi dengan baik, sebaiknya langsung dibawa saja ke profesional. Baik itu dokter mungkin sebagai apa namanya ujung tombak ya kesehatan, atau psikolog atau psikiater anak gitu. Jadi langsung aja dibawa ke profesional untuk diassess gitu. Ya, jadi karena autisme ini didiagnosis pada usia 3 tahun gitu. Jadi sebelum 3 tahun kalau ada terlambat bicara, kontak mata nggak ada, kok beda dengan anak yang sebelumnya. Kalau dia anak kedua lebih gampang tuh. Jadi bisa dibedakan, dibandingkan gitu ya dengan anak yang pertama. Kalau itu terjadi sebaiknya langsung dibawa gitu. Iya dokter. Dokter ada nggak pesan dan harapan untuk orang tua yang sedang berjuang nih dokter? Mungkin anaknya mengidap autism juga dokter. Ya, jadi bagi orang tua yang memiliki anak autisme, pesan saya adalah jangan menyangkal, tapi melihat anak dengan seutuhnya. Dan mengerti bahwa setiap anak itu pasti ada kekuatan dan kelemahannya. Mungkin mereka punya kelemahan dalam berinteraksi secara sosial, tapi mungkin saja mereka punya kelebihan-kelebihan yang anak lain tidak miliki. Oleh karena itu, saya berharap ibu-ibu tetap kuat, tetap semangat untuk bisa menolong anak-anak dengan ASD. Iya dokter, karena anak itu anugerah ya dokter, Ya, suatu betul. gift buat kita ya dokter. Dokter, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama. Iya, karena ilmu yang diberikan pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ya. Iya, sharingnya luar biasa sekali dokter. Dokter, kira-kira kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi nih atau menghubungi dokter, kita hubungi kemana nih dokter? Aduh, bingung juga ya kemana ya. Boleh juga nih konsultasi aja langsung kali ya. Boleh dokter, kemana tuh dokter? Bisa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rumah Sakit Hasan Iya, Sadikin di Bandung ya dokter. Iya. Oke dokter, langsung hubungi dokter Feranita Pandia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih dokter kesempatannya. Sampai Sama-sama. ketemu lagi dokter. Yuk.